Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah memperoleh kehormatan karena menjadi tuan rumah peringatan Hari Teknologi Alat Bantu Sedunia yang baru pertama kali diperingati di seluruh dunia. Peringatan tersebut digelar oleh Pusat Rehabilitasi Yakum, disingkat PR Yakum, berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Purworejo dengan dukungan HelpAge Internasional, UNOPS, dan ATI Scale. Kegiatannya dipusatkan di Pendopo Rumah Dinas Bupati Purworejo pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024. Peringatan pertama, Hari Teknologi Alat Bantu Sedunia atau World Day for Assistive Technology itu diisi dengan kegiatan senam lansia dan disability. Expo Bazar UMKM Disabilitas, konvoi kendaraan roda 3 disabilitas, dan Seminar Nasional Teknologi Alat Bantu sebagai wujud nyata pembangunan inklusi secara streaming dan luring. Senam dan Expo Bazar UMKM dilaksanakan di halaman Pendopo Rumah Dinas Bupati Purworejo. Adapun konvoi dilakukan dengan mengelilingi jalan-jalan protokol Kota Purworejo, dan seminar nasional dilaksanakan di Pendopo Rumah Dinas Bupati Purworejo. Seminar nasional dilakukan secara streaming dan luring dengan menghadirkan sejumlah tokoh yang berkompeten, di antaranya dari Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dengan tema kebijakan program penanggulangan GIF dan peta jalan kesehatan inklusi disabilitas, lalu Direktur Kesehatan Usia Produktif dan Lansia, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Narasumber lain yaitu dari Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi Republik Indonesia dengan tema peluang alokasi prioritas penganggaran dana desa untuk pemenuhan alat bantu penyandang disabilitas Sentra Antasena. Dari Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan tema atensi sebagai upaya pemenuhan alat bantu kelompok kerja pemenuhan alat bantu Kabupaten Purworejo dengan mengambil tema Pokja alat bantu dan Panuntas sebagai inovasi layanan alat bantu. Dalam seminar itu juga diisi sesi tanggapan dengan menghadirkan Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Bappenas Republik Indonesia Alat Bantu, Komisi Nasional Disabilitas Republik Indonesia, Organisasi Disabilitas Kabupaten Purworejo, dan Organisasi Lansia Kabupaten Purworejo. Dengan kegiatan itu diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya alat bantu, serta menguatkan jejaring dan tentunya partisipasi, terutama bagi penyandang disabilitas dan kelompok lansia. Ya, Purworejo ini merupakan salah satu kabupaten yang memiliki komitmen luar biasa, termasuk Kepala Daerah Ibu Bupati Yulia Stuti
lebih dikenal dengan simboknya disabilitas, komitmennya luar biasa. Dan saat ini, di tahun ini, pemerintah Kabupaten Purworejo menginisiasi sebuah inovasi, yaitu Panuntas, pemenuhan alat bantu bagi penyandang disabilitas. Jadi ini adalah kenapa kami memilih di sini, karena satu adalah komitmen, yang kedua adalah inisiatif-inisiatif dari pemerintah Kabupaten Purworejo untuk memberikan layanan alat bantu yang lebih baik. Kami dari Pusat Rehabilitasi Yakum dengan pemerintah Kabupaten Purworejo dengan berbagai banyak pihak juga ya, secara sinergi dan kolaboratif, tentunya kami memberikan alat bantu, diantaranya untuk alat bantu mobilitas ada kursi roda, kemudian ada protese, kemudian ortese, kemudian juga walker, krek, dan sebagainya, termasuk alat bantu dengar, alat bantu penglihatan yaitu kacamata, dan beberapa alat bantu lainnya yang mendukung untuk fungsi dari mobilitas dan sebagainya. Kelompok kerja alat bantu saat ini sedang kita dorong untuk keberlanjutannya ya, prosesnya sedang dalam proses untuk mereka melakukan proses pendataan terlebih dahulu. Nah, kemudian ada proses-proses mereka akan mendata, mendaftar, kemudian ada rekomendasi dari kelompok kerja untuk mereka bisa mengakses layanan alat bantu. Ya, kita ingin mengoptimalkan potensi yang ada di Purworejo, Mas, karena pembiayaan tentang alat bantu kan memang sangat terbatas ya. BPJS Kesehatan hanya coverage untuk 7 jenis alat bantu. Itu pun beberapa diantaranya sifatnya subsidi. Nah, kemudian APBD Kabupaten juga menganggarkan. Kemudian dukungan yang selama ini dari CSR, lembaga filantropi lainnya seperti Basnas, Lasis, itu kan sebenarnya banyak. Nah, kita ingin coba untuk bagaimana kita bangun bersama, kita tahu berapa sih potensi yang kita miliki, kemudian ini yang akan kita dorong. Kemudian yang lain, kita sekarang ingin mendorong penggunaan anggaran di desa, baik itu APBDes maupun dana desa, bisa digunakan untuk membeli alat bantu. Nah, memang di peraturan Menteri Desa itu sudah disebutkan bahwa itu boleh untuk digunakan untuk pembelian alat bantu. Nah, apabila gerakan ini nanti bisa muncul, nah di Purworejo ini di tahun ini juga sedang ingin memulai dari Purworejo untuk gerakan satu desa satu alat bantu. Nah, ini mimpi kita itu, Mas, untuk menjawab kesenjangan ketersediaan alat bantu di Purworejo itu salah satunya dengan nantinya kita ingin mencoba untuk membangun gerakan satu desa satu alat bantu. Nah, ini butuh kesadaran, kemudian butuh keberpihakan dari pemerintah desa bahwa warga desa yang membutuhkan alat bantu mereka juga punya hak untuk diberikan alat bantu itu, tetapi memang harus sesuai dengan rule yang ada. Mereka harus punya basis resep dokter itu tadi, periksa dulu dan sebagainya. Ini yang sedang kita bangun di Purworejo. Untuk disabilitas, jadi Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. Disabilitas itu tidak hanya kita lakukan pelayanan begitu sudah ketemu disabilitasnya, tetapi mulai dari pencegahan. Pencegahannya sejak kapan? Sejak di dalam masa kehamilan, agar ibu hamilnya sehat, tidak terpapar oleh berbagai zat-zat yang berbahaya beracun yang bisa menyebabkan anaknya cacat, terinfeksi virus, dan lain sebagainya. Jadi pemeriksaan kehamilan yang baik, pencegahan, imunisasi, kemudian pertumbuhan dan perkembangan anak itu dipantau. Kalau di tingkat keluarga menggunakan buku kesehatan ibu dan anak, kemudian di posyandu dan di puskesmas ada namanya stimulasi deteksi intervensi tumbuh kembang. Jadi kalau ada yang tidak sesuai dengan perkembangannya, apa jenis disabilitasnya, itu ada 8 kelompok disabilitas yang nanti ada alurnya. Dan saat ini ada namanya integrasi layanan primer. Di puskesmas itu akan disediakan yang namanya puskesmas ramah disabilitas. Dari bagaimana keluarga yang memiliki disabilitas dapat mengakses, nggak ada tangga yang harus dinaiki untuk ke ruang pemeriksaan,
tempat parkirnya juga disendirikan, alurnya, antriannya juga. Kemudian kalau yang tidak bisa melihat, dia bisa mendengar nomor antrian berapa. Tapi kalau nggak bisa mendengar, ada loh tidak hanya dipanggil nomor sekian, tetapi ada yang bisa dilihat dan besar hurufnya. Kemudian bagaimana pemeriksaan untuk yang disabilitas, bagi mereka yang misalnya tidak lengkap anggota tubuhnya, yang di kursi roda, nimbangnya gimana berat badannya, mengukur panjang badannya bagaimana, padahal bentuk tubuhnya tidak sama, dan bagaimana mereka dapat berkomunikasi, mendapatkan edukasi. Kita akan melatih paling tidak 1 orang yang mampu bahasa isyarat. Jadi di berbagai media dan juga di pelayanan itu mesti ada yang nanti mampu berbahasa isyarat, sehingga kita bisa mengetahui keluhannya apa, yang dirasakan sakit sebelah mana, dan kita dapat mengedukasi kalau dia nggak bisa dengar, bagaimana caranya kita menyampaikan nanti di rumah diminum obatnya berapa kali, jangan ini, jangan itu, nanti kontrol kapan, itu juga ada bahasa isyarat. Dan untuk pencegahan kedisabilitasan tidak hanya yang cacat lahir, saat lahir memiliki kelainan kongenital, tetapi ada yang karena penyakit. Jadi bagaimana penyakit itu dideteksi secara dini agar nanti tidak parah, misalnya stroke. Kalau yang sudah terdeteksi tekanan darahnya mulai tinggi, bagaimana jangan sampai jadi penderita hipertensi. Tapi kalau sudah hipertensi, bagaimana dia dapat mengontrol agar tidak tinggi, tidak menjadi resiko terjadinya stroke dan serangan jantung misalnya. Jadi yang stroke juga jangan sampai terjadi stroke, bagaimana rehabilitasi, dan kita punya program K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Mencegah kecelakaan dan bagaimana keselamatan jalan agar tidak terjadi kecelakaan yang nanti akan mengakibatkan berbagai disabilitas. Untuk hari peringatan teknologi alat bantu sedunia, kita memberikan perhatian dari berbagai sektor untuk dapat menjadikan teman-teman penyandang disabilitas ini terbantu. Tadi kan ada yel-yelnya ya, agar mereka dapat bergerak, dapat terlibat, dapat melihat, dan juga dapat mendengar dengan alat bantu ini, sehingga mereka bisa berkarya seperti kita semua. Untuk mekanismenya, kami telah mendata beberapa yang sudah masuk di dalam form kami, yang sudah masuk ke data kami ada sekitar 300 yang membutuhkan alat bantu. Namun demikian tidak semuanya memang bisa mendapatkan alat bantu karena bertahap. Ini untuk dari 300 sampai 350-an data yang masuk, 100 orang sudah mendapatkan alat bantu. Termasuk sebelumnya tahun 2023 kita mendata sekitar 130 disabilitas yang memerlukan alat bantu, kita bisa mencukupi sebanyak 83 alat bantu. Kita verifikasi dulu dari situ, kemudian kita screening. Setelah itu kita berikan rekomendasi untuk pemeriksaan kesehatan di puskesmas atau vaskes. Kalau butuh rujukan seperti alat bantu dengar itu harus ada audiometri dari rumah sakit, maka kita rujuk ke rumah sakit. Setelah mendapatkan resep, baru kita sampaikan kepada mitra alat bantu untuk fitting alat bantu dan sebagainya. Dari Purworejo, Widarto Bagelen Channel melaporkan.